Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga kalian sehat walafiat dan seluruh keluarga Anda juga demikian. Mudah-mudahan juga kita sukses untuk mengarungi kehidupan yang sementara ini, untuk kita berharap menuju kepada kehariban Allah dengan tentunya diridhoi dan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kasih sayangnya. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan kisah yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita seperti biasa. Kisah ini adalah dialog antara murid dan guru. Jadi suatu hari seorang murid bertanya kepada guru, "Wahai guru, sepertinya saya mempunyai masalah dalam hidup ini." Kemudian gurunya, "Masalah apa yang kira-kira kamu permasalahkan?" "Ya begini guru, saya pikir-pikir, rasa-rasa sepertinya saya bermasalah terus dalam hidup ini." Kemudian guru itu dengan senyum dan bijaksana bilang, "Mungkin bukan masalahnya, tetapi apa yang Anda pikirkan?" "Maksud guru," kata murid itu lagi, "ya semua permasalahan itu sifatnya netral. Jadi apa yang kita pikirkan, menguntungkan atau tidak, kemudian kita menjustifikasi bahwa permasalahan itu buruk atau tidak. Karena apa? Kita menilainya tidak netral. Padahal masalah itu adalah tergantung apa yang kita pikirkan. Contoh," kata guru tersebut, "saya mau tanya sama kamu," kata gurunya kepada murid. Murid itu bilang, "Siap guru. Bagaimana dengan hujan?" Kemudian murid itu bilang, "Kalau saya kena hujan, saya nggak nyaman. Karena saya kemana-mana berkendaraan motor. Jadi kehujanan." "Itu bagi kamu," kata guru. "Tapi bagaimana hujan itu di mata tukang bakso dan juga ojek payung?" Kemudian murid itu menjawab, "Ya tentunya dia untung lah, karena dengan suasana hujan orang banyak membeli, karena bakso itu menghangatkan badan dan mengenyangkan. Jadi dicari orang kalau hujan. Begitu juga dengan tukang ojek, membantu orang-orang yang nggak bawa payung ketika itu." Nah itulah, kata guru, menimpali jawaban dari si murid itu. Jadi kita apa yang kita pikirkan. Kalau kamu memikirkan positif, positif. Tapi kalau yang kamu pikirkan untung rugi permasalahan itu, ya kamu kebawanya jadi susah terus. Jadi begitulah kehidupan, kata guru, sambil meneruskan nasihatnya kepada murid ini yang bertanya bahwa kehidupannya selalu bermasalah. Pemirsa yang budiman, seperti yang sudah disampaikan oleh guru tersebut kepada muridnya, bahwa sesungguhnya kehidupan ini kalau kita menghadapinya dengan lapang dada, ya, dan juga kita berbaik sangka, husnuzon kepada Allah bahwa semua apa yang sudah Allah gariskan, Allah tentukan, itu mengandung pelajaran dan hikmah. Makanya apa yang saya sampaikan di sini adalah kita belajar dari hikmah, hidup penuh hikmah. Jadi kisah-kisah yang saya sampaikan di video channel Bang Jaki ini adalah memang kehidupan itu penuh hikmah. Kita belajar dari kejadian-kejadian. Jadi hanya orang-orang yang berfikirlah, banyak di dalam Al-Quran itu ujung-ujungnya la'alakum yatafakkarun, la'alakum tatadabbarun, dan seterusnya macam-macam. Atau ya ulil albab, hai orang-orang yang mau berfikir. Jadi kesimpulannya adalah hidup ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan positif, insya Allah kehidupan ini jadi positif. Coba sekarang, kata gurunya lagi kepada murid, "Saya mau kasih, apakah kamu termasuk orang-orang yang bermasalah atau tidak dalam pikiran kamu?" Contoh misalkan, kamu sudah bekerja, dapat gaji bulanan. Apa yang kamu pikirkan? Kalau orang-orang yang berpikiran positif, dia akan bilang, "Alhamdulillah dapat gaji bulanan hari ini." Ya jatuh tempo istilahnya untuk menerima gaji. Tentunya gajinya akan buat membeli kebutuhan-kebutuhan bulanan dan bayar ini itu dan sebagainya. Itu yang positif. Tapi kalau yang negatif, dia ngomong, gajian habis lagi walaupun cuma nerima sebentar doang. Jadi
dia nggak bersyukur yang dia dapat dulu. Dia selalu langsung memotong dan langsung mengatakan ini, biasa nerima gaji, habis diterima kasih lagi ke orang, bayar ini bayar itu, selesai. Karena dia nggak mendahulukan pikiran positif. Kalau orang yang berpikiran positif ketika nerima gaji, alhamdulillah terima gaji, sekurang-kurangnya bisa meringankan beban hidupnya. Atau misalkan lagi di satu perusahaan kita atau di tempat kerja kita, ada kawan kita, kerabat kita yang naik pangkatnya. Terus yang berpikiran positif dia akan bilang, alhamdulillah kita punya kawan naik pangkat. Alhamdulillah dia naik pangkat, insya Allah saya tahun depan juga akan naik pangkat. Jadi dia selalu memicu dirinya dia untuk positif. Tapi coba kita lihat orang-orang yang negatif. Ketika melihat teman rekannya naik pangkat, naik jabatan, apa yang dia katakan? Paling dia cari muka selama bos. Dia pakai dukun, dia pakai ini, pakai itu biar dapat jadi naik jabatannya. Dia selalu mendahulukan negatifnya. Inilah yang bermasalah, kata guru tersebut. Ya, memberi nasihat wejangan kepada muridnya yang bertanya di awal tadi bahwa dia bermasalah. Padahal bukan masalah. Dia mempermasalahkan itu tidak netral. Dia selalu berpikiran untung rugi. Maka ketika dia berpikiran tidak untung, dia selalu rugi. Artinya apa? Dia berpikiran negatif terus. Jadi seperti hal-hal tadi, naik pangkat, dapat gaji, dia dapat berpikiran yang, atau ketika kita setiap harinya naik motor, kemudian dia berpikir, naik motor iya oke, nggak capek, tapi ntar kalau hujan, kalau panas kepanasan, enak naik mobil. Dia berharap naik mobil. Padahal coba kita lihat, kalau kita lihat orang yang punya sepeda, dia akan katakan tuh, untung ya naik motor lebih cepat dari sepeda, ngenjot capek. Kemudian yang nggak punya sepeda, dia bersyukur masih punya kaki. Jadi kalau bersyukurnya ngelihatnya dari atas ke bawah, dia akan bersyukur. Tapi kalau dari bawah ke atas, nggak jadi bersyukurnya. Dia udah dikasih motor padahal. Dia nggak ngelihat orang yang punya sepeda, orang yang berjalan kaki. Dia ngelihatnya yang punya mobil, yang punya ini, punya itu ke atas. Padahal kita diajarkan untuk selalu melihat yang di bawah. Ya, jadi kalau kita melihat yang di bawah untuk hal yang bersyukur, kita jadi bersyukur. Jadi nggak boleh kita melihat yang di atas. Jadinya kita jadi patah semangat. Tapi kalau kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya motor. Tetangga punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah saya punya sepeda. Sebelah saya nggak punya sepeda, dia berjalan kaki. Yang punya kaki, alhamdulillah saya punya kaki. Tetangga saya kecelakaan, eksiden, kemudian kakinya dia harus pakai apa? Pakai tongkat. Yang punya tongkat, dia juga harus bersyukur juga kalau dia mau berpikiran positif walaupun dia nggak punya kaki istilahnya, atau punya kaki tapi nggak berfungsi satunya. Alhamdulillah saya masih diberikan jalan oleh Allah walaupun tertati-tati dengan tongkat. Tetangga saya sudah meninggal. Jadi itu semua harus bersyukur. Ngelihatnya yang positif. Nah itulah. Jadi guru tadi ketika ditanya oleh muridnya, kemudian muridnya jadi tersadarkan bahwa ketika mindset dia negatif, jadinya negatif. Inilah yang kita namakan the power of mindset. Kekuatan pikiran, kekuatan nalar kita untuk selalu kita bersyukur bahwa Allah berikan apapun di muka bumi di dunia ini ada manfaatnya, ada hikmahnya. Jadi kita lihat dengan kacamata syukur. Kalau kita ngelihat kacamata dengki, iri hati, nggak jadi. Nggak dapat kepuasan batin itu. Jadi pemirsa, hari ini alhamdulillah kita sudah belajar dari dialog antara murid dan guru tentang the power of mindset, kekuatan pikiran. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan the power of mindset kita kepada arah yang positif, kepada arah yang baik dan benar, sehingga kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, abdan syakur. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga kita selalu sukses di dunia dan di akhirat, dan insya Allah kita berharap kehidupan akhir kita menjadi husnul khotimah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.